Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 yang beranggotakan Alia Faryani, Anabila, dan Kak Putri Nurhazela. Di sini kami membahas tentang malnutrisi. Materi pertama akan disampaikan oleh Kak Putri. Kepada Kak Putri dipersilahkan. Baiklah, berikut adalah pengertian dari malnutrisi. Malnutrisi atau malagizi adalah kekurangan nutrisi yang cukup dalam tubuh. Malnutrisi terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan cukup nutrisi. Penyebabnya berupa pola makan yang buruk, kondisi pencernaan, atau penyakit lainnya. Bentuk bahaya dari malnutrisi termasuk marasmus, kretinisme, kerusakan otak yang irreversibel akibat defisiensi iodin, kebutaan, peningkatan faktor risiko terhadap penyakit infeksi, dan kematian akibat defisiensi vitamin A. Ini adalah gambar bentuk perubahan manusia setelah kekurangan nutrisi. Yang pertama, berat badan ideal itu dikatakan normal, kemudian perut membesar dan betis bengkak itu disebut kwashiorkor, dan kemudian perut mengecil dan sangat kurus itu disebut marasmus. Kurang energi protein atau KEP adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Kurang energi protein atau KEP adalah seseorang yang kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makan sehari-hari dan atau gangguan penyakit tertentu. Kekurangan energi protein termasuk masalah gizi utama di Indonesia. Keadaan ini banyak diderita oleh balita. Anak balita dengan KEP tingkat berat akan menunjukkan tanda klinis kwashiorkor dan marasmus. Penanggulangan KEP ada beberapa faktor, diantaranya pemantapan UPGK dengan meningkatkan upaya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita melalui kelompok dan dasa wisma. Selanjutnya, penanganan khusus KEP berat secara lintas program dan lintas sektoral. Selanjutnya, pengembangan sistem rujukan pelayanan gizi di posyandu dalam rehabilitasi gizi, terutama di daerah miskin. Selanjutnya, peningkatan gerakan sadar pangan dan gizi melalui KIE yang berkesinambungan. Selanjutnya, peningkatan pemberian ASI secara eksklusif. Selanjutnya, penanggulangan KEK atau kurang energi kronik pada ibu hamil. KEP diantaranya dapat mengendalikan penyakit-penyakit infeksi khususnya diare melalui A. Perbaikan sanitasi, personal, lingkungan, terutama makanan dan peralatan. B. Pendidikan, dasar, kesehatan, gizi. C. Program imunisasi pencegahan penyakit erat kaitannya dengan lingkungan seperti TBC, malaria, DHF, dan parasit. Selanjutnya, memperkecil dampak penyakit infeksi, terutama diare di wilayah yang sanitasi lingkungannya belum baik. Selanjutnya, deteksi dini dan manajemen awal atau ringan. Ada beberapa faktornya seperti memonitor tumbang dan status gizi balita secara kontinu. Selanjutnya, perhatikan khusus faktor resiko tinggi yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan status gizi seperti kemiskinan, ketidaktahuan penyakit infeksi. Yang keempat, memelihara status gizi. Ada beberapa faktor, diantaranya dimulai sejak dalam kandungan. Ibu hamil dengan gizi yang baik diharapkan melahirkan bayi dengan status gizi yang baik pula. Selanjutnya, setelah lahir, segera diberi ASI eksklusif sampai 4 bulan. Selanjutnya, pemberian makanan tambahan atau pendamping ASI mulai usia 4 bulan secara bertahap. Selanjutnya, memperpanjang masa menyusui selama mungkin bayi menghendaki, maksimal 2 tahun.
Faktor-faktor penyebab kurang energi protein ada dua, penyebab primer dan penyebab sekunder. Penyebab primer disebabkan oleh susunan makanan yang salah, penyedia makanan yang kurang baik, kemiskinan, ketidaktahuan tentang nutrisi dan kebiasaan makan yang salah. Penyebab sekunder ada dua, yang pertama gangguan pencernaan seperti malabsorpsi, gizi tidak baik, kelainan struktur saluran. Dan yang B, gangguan psikologis. Baiklah, terima kasih kepada Kak Putri dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alia Faryani. Kepada Alia dipersilahkan. Baiklah, saya Alia Faryani, NIM 18032030. Di sini akan menjelaskan tentang kekurangan vitamin A. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi ini. KVA merupakan suatu kondisi di mana mulai timbulnya gejala kekurangan konsumsi vitamin A. KVA dapat pula disebut kekurangan sekunder apabila disebabkan oleh gangguan penyerapan dan penggunaan vitamin A dalam tubuh, kebutuhan yang meningkat, atau karena gangguan pada konversi karoten menjadi vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain konsumsi makanan yang tidak cukup mengandung vitamin A atau provitamin A untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif, menu tidak seimbang atau kurang mengandung lemak, protein, zinc atau zat gizi lainnya yang diperlukan untuk penyerapan vitamin A dan penggunaan vitamin A dalam tubuh. Adanya gangguan penyerapan vitamin A dan provitamin A seperti pada penyakit-penyakit antara lain diare kronik. Kekurangan vitamin A dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan epitelisme sel-sel kulit. Nah, di sini ada akibat yang ditimbulkan kekurangan vitamin A. Yang pertama yaitu mengakibatkan kelainan pada sel-sel epitel pada selaput lendir mata, menyebabkan fungsi kekebalan tubuh menurun sehingga mudah terkena infeksi, menyebabkan lapisan sel yang menutupi paru-paru tidak mengeluarkan lendir sehingga mudah dimasuki mikroorganisme, bakteri, dan virus yang dapat menyebabkan infeksi, menyebabkan serosis kornea, yaitu kornea menjadi kering dan kehilangan kejernihannya karena terjadi pengeringan pada selaput yang menutupi kornea, mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh terhadap penyakit yang berpengaruh pada kelangsungan hidup anak. Nah, pada gambar sudah ada yaitu makanan-makanan yang mengandung vitamin A. Di antaranya ada wortel, paprika, tomat, ubi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu anemia gizi besi atau AGB. Anemia gizi besi ini timbul akibat kosongnya cadangan zat besi tubuh sehingga cadangan zat besi untuk eritropoiesis berkurang yang menyebabkan kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal. Anemia gizi besi biasanya ditandai dengan menurunnya kadar Hb total di bawah nilai normal atau hipokromia dan ukuran sel darah merah lebih kecil dari normal atau mikrositosis. Penyebab anemia gizi besi bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang A, kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Yang B, menderita penyakit gangguan pencernaan sehingga mengganggu penyerapan zat besi. Yang C, terjadi luka yang menyebabkan pendarahan besar, persalinan, menstruasi atau cacingan. Yang D, serta penyakit kronis seperti kanker ginjal. Nah, di sini telah dilampirkan gambar yaitu keping darah dari anemia dan normal. Normal itu kan jumlah keping darahnya nih banyak kan, sangat banyak, sedangkan yang anemia tuh sangat sedikit gitu. Dampak anemia gizi besi yaitu pada anak-anak berdampak yang pertama tuh menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajarnya, menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan otak, meningkatkan risiko menderita penyakit infeksi karena daya tahan tubuh menurun. Kalau pada wanita, anemia akan menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah sakit, menurunkan produktivitas kerja, menurunkan kebugaran. Kalau pada remaja putri, menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar, mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal, menurunkan kemampuan fisik olahragawati, mengakibatkan muka pucat.
Kalau pada ibu hamil, menimbulkan perdarahan sebelum atau saat persalinan, meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR kurang dari 2,5 kg pada anemia berat, bahkan dapat menyebabkan kematian ibu dan atau bayinya. Nah, di sini yaitu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam anemia gizi ini, yaitu kayak dampak anemia gizi itu bersangkutan dengan daya tahan tubuh, kebugaran, prestasi, kinerja gitu, dan mungkin ada hal lainnya gitu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alia. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Gangguan akibat kekurangan iodium deficiency disorder, adalah gangguan tubuh yang disebabkan oleh kekurangan iodium, sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan hormon tiroid. Berikut gambar penyakit akibat kekurangan iodium. Di sini terlihat kelenjar tiroid di bagian leher membengkak. Berikut faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah GAKI, antara lain faktor defisiensi iodium dan iodium ekses. Defisiensi iodium merupakan sebab pokok terjadi masalah GAKI. Hal ini disebabkan karena kelenjar tiroid melakukan proses adaptasi fisiologi terhadap kekurangan unsur iodium dalam makanan dan minum yang dikonsumsi. Faktor geografis dan non-geografis. GAKI sangat erat hubungannya dengan letak geografis suatu daerah, karena pada umum masalah ini sering dijumpai di daerah pegunungan seperti pegunungan Himalaya, Alpen, Andes, dan Indonesia. Gondok sering dijumpai di pegunungan seperti Bukit Barisan di Sumatera dan pegunungan Kapur Selatan, mengakibatkan mereka tidak mendapatkan iodium. Faktor bahan pangan goiterogenik, yaitu kekurangan iodium merupakan penyebab utama terjadi gondok, namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor lain juga ikut berperan. Salah satu adalah bahan pangan yang bersifat goiterogenik. GAKI dapat menyebabkan berbagai dampak terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup penderitanya. Di antaranya, GAKI dapat menyebabkan berbagai dampak terhadap pertumbuhan, seperti terhadap pertumbuhan tidak normal. Pada keadaan yang parah terjadi kreatinisme, keterlambatan perkembangan jiwa dan kecerdasan, dan tingkat kecerdasan yang rendah. Terhadap kelangsungan hidup seperti wanita hamil darah endemik, GAKI akan mengalami berbagai gangguan kehamilan, antara lain yaitu abortus, bayi lahir mati, dan hipotiroid pada neonatal. Selanjutnya, penyebab tinggi kasus GAKI adalah disebabkan karena beberapa hal, di antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan garam beriodium, masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan manfaat garam beriodium, dan selanjutnya garam non-iodium masih banyak beredar di tengah masyarakat. Adanya perbedaan harga yang relatif besar antara garam yang beriodium dengan garam non-iodium. Pengawasan mutu garam iodium belum dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus, serta belum adanya sanksi tegas bagi produksi garam non-iodium. Pendistribusian garam beriodium masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Perbandingan normal antara lemak tubuh dengan berat badan adalah sekitar 25-30% pada wanita, 18-23% pada pria. Wanita dengan lemak tubuh lebih dari 30% dan pria dengan lemak tubuh lebih dari 25% dianggap mengalami obesitas. Obesitas digolongkan menjadi 3 kelompok. Pertama, obesitas ringan, kelebihan berat badan 20-40%. Obesitas sedang, kelebihan berat badan 41-100%. Obesitas berat, kelebihan berat badan besar dari 100%. Atau obesitas berat ditemukan sebanyak 5% dari antara orang-orang gemuk.
Adapun faktor-faktor penyebab obesitas seperti faktor makanan. Jika kita sering mengkonsumsi makanan siap saji atau junk food, maka besar kemungkinan kita akan mengalami obesitas. Faktor genetik atau faktor keturunan, dan faktor hormon dan faktor kesehatan. Faktor fisik di sini berarti jika kita jarang olahraga atau malas bergerak, itu akan menyebabkan obesitas. Dan faktor gaya hidup. Jika kita selalu memakai gaya hidup yang pemalas, tidak mau bekerja atau tidak mau bergerak, itu juga akan menyebabkan obesitas. Adapun dampak dari obesitas seperti berikut. Obesitas meningkatkan risiko terjadinya sejumlah penyakit menahun seperti diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, stroke, serangan jantung, gagal jantung, kanker tertentu seperti kanker prostat, kanker usus besar, dan batu kandung empedu, dan batu kandung kemih, gout dan arteritis gout, dan terakhir osteoartritis. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.